Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Semoga selalu tetap sehat dan tetap semangat ya. Begitu juga ayah dan bunda di rumah. Semuanya semoga selalu sehat walafiat, agar senantiasa bisa mendampingi Ananda untuk belajar di rumah. Oh ya anak-anak, kali ini kita akan belajar tentang tematik 2, subtema 1, pembelajaran kelima. Semoga kalian masih tetap semangat ya untuk belajar hari ini. Dan jangan lupa video pembelajaran yang sudah ibu guru berikan, kalian simak berulang-ulang agar kalian selalu ingat ilmu apa saja yang sudah didapat. Oke anak-anak, selamat belajar. Semoga hari ini menyenangkan. Sebelum kita memasuki materi, mari kita simak tujuan pembelajaran untuk hari ini. Yang pertama adalah dengan melakukan pengamatan tentang sifat-sifat benda, siswa dapat menuliskan hasil pengamatan sederhana dengan benar. Yang kedua, dengan mendengarkan guru membaca teks meniup balon, siswa dapat menyebutkan isi teks pendek yang dibacakan dengan benar. Yang ketiga, dengan mengamati guru mendemonstrasikan permainan kepala, pundak, lutut, kaki, siswa dapat menjelaskan prosedur variasi gerakan menekuk tanpa berpindah tempat dengan benar. Yang keempat, dengan bimbingan guru, siswa dapat mempraktekkan variasi gerak menekuk tanpa berpindah dengan benar. Yang kelima, dengan kegiatan tanya jawab, siswa dapat mengelompokkan berbagai hal yang harus dilakukan dalam kehidupan sehari-hari di rumah dengan benar. Yang keenam, dengan kegiatan tanya jawab, siswa dapat mengelompokkan berbagai hal yang tidak boleh dilakukan dalam kehidupan sehari-hari di rumah dengan benar. Dan yang terakhir, dengan berdiskusi bersama orang tua di rumah, siswa dapat mensimulasikan kegiatan sesuai aturan yang berlaku di rumah dengan benar. Di sini ada percakapan antara perahu dan balon. Ayo kita membaca bersama. Bacalah teks percakapan berikut bersama orang tuamu di rumah. Perahu, bagaimana cara kamu berlayar? Tanya si balon. Dengan bantuan angin, balon, jawab si perahu. Kemudian si balon bertanya, angin? Apa itu angin? Si perahu menjawab, angin itu udara yang bergerak. Kalau kamu, mengapa bisa menggelembung? Kemudian si balon menjawab, karena di dalam perutku juga ada udara perahu. Ketika udara itu ditiupkan, aku dapat menggelembung. Kemudian si perahu menjawab, berarti udara sama-sama berguna bagi kita ya. Nah, di sini adalah percakapan antara si balon dan si perahu membahas tentang udara. Nah, udara itu ada bermacam-macam. Nah, seperti yang kita hirup adalah oksigen. Sedangkan yang kita hembuskan atau kita keluarkan adalah karbon dioksida. Dan kita sebagai makhluk hidup membutuhkan udara, pastinya udara yang bersih. Bagaimana cara kita mendapatkan udara yang bersih? Kita harus menjaga lingkungan dengan baik. Nah, sekarang kita akan melakukan percobaan. Nah, ayo lakukan kegiatan berikut
di rumah kalian dengan bantuan ayah dan bunda untuk mengetahui sifat-sifat benda. Alat dan bahan yang diperlukan adalah balon dan kantong plastik bening. Cara kerjanya, tiuplah balon sampai menggelembung, kemudian ikat mulut balon dengan karet. Kedua, tiuplah kantong plastik sampai menggelembung, selanjutnya ikat mulut plastik tersebut dengan karet. Coba kalian amati bentuk balon dan kantong plastik tersebut. Bagaimanakah bentuk balon dan kantong plastik? Kemudian, apa kesimpulan kamu? Nah, kali ini Ibu akan memberikan video tentang percobaan ini. Silakan kalian simak ya. Sekarang kita perhatikan percobaan berikut ini ya. Jangan lupa siapkan balon dan kantong kreseknya adik-adik. Nah, adik-adik, kita akan melakukan percobaan dengan menggunakan balon dan kantong kresek. Pertama, kita tiupkan udara ke dalam balon ini. Caranya sangat mudah, tinggal kita tiup seperti biasa saja, seperti ini. Nah, adik-adik lihat kan, setelah udaranya ditiupkan, bentuk balon yang tadinya lepek menjadi menggembung. Ini menandakan bahwa udara yang masuk ke dalam balon menekan ke segala arah dan membuat balon ini menjadi menggembung. Jika kita membuka mulut balonnya, maka udaranya akan keluar. Dan kita coba ya, seperti ini. Nah, udaranya akan keluar dan bentuk balonnya akan kembali lepek seperti ini. Tapi tadi adik-adik bisa melihat tidak udaranya yang keluar dari balon? Tidak ya, karena memang udara tidak bisa dilihat, tapi udara dapat dirasakan. Oke, sekarang kita tiup lagi ya. Nah, sudah jadi. Sekarang, supaya udaranya tidak keluar lagi dari balon, kita ikat mulut balonnya sehingga udaranya bisa tetap ada di dalam balon. Kita ikat seperti ini. Adik-adik, jika tidak bisa mengikatnya, kalian bisa minta bantuan kepada orang tua atau anggota keluarga lain. Jangan lupa untuk mengucapkan kata-kata tolong ketika meminta bantuan dan ucapkan terima kasih ketika kalian sudah menerima bantuan. Oke, balonnya kita simpan dulu ya. Nah, adik-adik, sekarang kita tiup juga pada kantong kresek ini. Perhatikan bentuk awalnya ya. Kantong kresek ini tipis dan pipih. Lihat, seperti ini. Nah, sekarang kita tiupkan udara ke dalam kantong kresek ini. Adik-adik bisa meniupkannya melalui bagian atas kantong kreseknya, sama seperti ketika kalian tadi meniupkan udara ke dalam balon. Kita tinggal tiup kantong kreseknya seperti ini. Nah, perhatikan dengan baik ya adik-adik. Kantong kresek yang tadinya tipis dan pipih, sekarang bentuknya menjadi seperti ini, menggelembung. Menggelembung karena di dalamnya ada udara. Supaya udaranya tidak keluar, sama kita ikat bagian atasnya supaya tertutup dan bisa menyimpan udara di dalam kantong plastiknya ya. Nah, seperti ini. Oke adik-adik, coba perhatikan kedua benda ini, balon dan juga kantong plastik. Ketika ditiupkan udara, ini sudah ada udara di dalamnya, ini juga sudah ada udara di dalamnya.
Apakah bentuknya sama? Coba perhatikan. Apakah bentuknya sama? Tidak. Balon bentuknya bulat, sedangkan plastik bentuknya mengikuti bentuk plastiknya. Ini juga balon mengikuti bentuk balonnya. Jadi, udara ini sifatnya berubah bentuk mengikuti wadahnya dan mengisi semua ruangan yang ada. Seperti ini. Kegiatan meniup balon dan kantong plastik. Balon terbuat dari karet. Karet bersifat lentur dan elastis. Saat kita meniup balon, udara masuk ke dalam balon. Balon yang kita tiup akan menggelembung. Udara akan menekan balon ke segala arah. Udara dalam balon akan menyesuaikan dengan bentuk balon. Begitu juga dengan kantong plastik. Artinya, sifat dari udara, bentuknya berubah mengikuti bentuk wadahnya. Nah, adik-adik, setelah tadi kita melakukan kegiatan meniup balon, kita jadi mengetahui beberapa kata-kata baru. Kata-kata baru yang kita pelajari hari ini adalah angin, artinya udara yang bergerak. Yang kedua, balon. Balon adalah benda elastis yang dapat menggelembung. Yang ketiga, menggelembung. Menggelembung itu artinya membesar karena udara. Yang keempat, wadah. Artinya adalah tempat penyimpanan. Dan yang kelima adalah berubah, yang artinya berbeda dari semula. Nah, setelah tadi kalian menyimak video percobaan, sekarang kerjakan tugas kedua, menjawab pertanyaan yang sudah disediakan. Jawabannya sesuai video yang sudah Ibu berikan ya. Nah, sekarang ayo kita mengamati. Amatilah gambar berikut. Apa yang dilakukan Benny dan teman-teman? Pernahkah kamu melakukan permainan tersebut? Nah, lakukanlah permainan kepala, pundak, lutut, kaki bersama teman-temanmu, atau boleh di rumah bermain bersama ayah dan bunda atau adik dan kakak di rumah ya. Untuk lebih jelasnya, Ibu share video pembelajaran berikut ini. Sekarang, mari kita lakukan permainan dengan menggunakan balon yang tadi sudah kita tiup yuk. Nah, adik-adik, setelah tadi kita meniup balon, sekarang kita lakukan satu permainan yuk. Kita akan melakukan gerakan-gerakan non-lokomotor. Tapi sebelum kita melakukan permainan yang ada gerak non-lokomotornya, kita harus mengetahui dulu apa sih gerak non-lokomotor itu. Gerak non-lokomotor adalah gerakan dengan tidak berpindah tempat. Contohnya, gerakan non-lokomotor adalah gerakan berjalan di tempat. Kemudian ada juga gerakan memutar kepala seperti ini. Kemudian ada juga gerakan yang menggunakan tangan, seperti memutar tangan dari depan ke atas, kemudian ke belakang, kemudian ke bawah. Nah, ini bisa dilakukan dengan lebih cepat, seperti ini. Adik-adik pernah mendengar lagu kepala, pundak, lutut, dan kaki? Nah, kakak mempunyai permainan dengan lagu itu. Permainannya berisi gerakan-gerakan non-lokomotor, tapi dimainkan dengan menggunakan lagu kepala, pundak, lutut, dan kaki. Nah, supaya lebih seru, kita pakai bola yang tadi kita tiup sebagai alat permainannya ya. Jika adik-adik tidak mempunyai balon,
kalian bisa menggunakan bola atau benda yang bulat untuk memainkannya. Nah, aturan pada permainan ini, kita pertama letakkan balonnya di antara kedua kaki, seperti ini. Yang kedua, aturannya adalah ketika nanti kita menggerakkan badan kita, balonnya tidak boleh jatuh ya. Jadi balonnya harus tetap ada di antara kedua kaki kita. Oke adik-adik, sudah siap? Balonnya kita taruh dulu di antara kaki kita. Dan kita sambil bernyanyi ya. Yuk kita mulai. 1, 2, 3. Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. Mata, telinga, mulut, hidung, dan pipi. Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. Mudah sekali kan adik-adik? Kalian bisa melakukannya bersama anggota keluarga di rumah supaya lebih seru. Nah, ketika kita bermain, ada aturannya. Setiap aturan permainan harus dipatuhi. Contohnya, ketika kita bermain tidak boleh curang. Oh ya, aturan itu tidak hanya ada dalam permainan saja. Di rumah kita juga ada beberapa aturan. Apakah kalian mau tahu? Nah, biasanya kita beraturan di rumah itu bangun pagi jam 5. Kemudian setelah bangun merapikan tempat tidur. Dan selalu minta izin bila berpergian. Saat bermain tidak boleh lupa waktu. Setelah makan, membersihkan meja dan mencuci piring. Nah, setiap sore hari kalian wajib membantu pekerjaan orang tua ya. Nah, pukul 19 atau 7 malam kalian harus belajar dengan rajin. Dan pukul 9 atau pukul 21 sudah harus tidur. Nah, di sini sudah ada tabel yang mana yang harus dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan. Kalian beri tanda centang ya. Untuk menjawab tabel ini, coba kalian simak kembali aturan-aturan apa saja yang berlaku di rumah. Nah, setelah kalian mengerjakan tugas tadi, kalian coba berdiskusi dengan ayah dan bunda di rumah tentang aturan yang berlaku di rumah kalian. Nah, silakan kalian tulis aturan yang berlaku di rumah kalian di buku tulis ya. Minimal paling sedikit ada 3 peraturan yang berlaku di rumah. Mohon dibantu ya ayah dan bunda. Nah, aturan ini ada di mana-mana. Aturan itu berlaku di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Aturan berguna untuk mengatur kehidupan. Aturan di rumah wajib ditaati oleh semua anggota keluarga. Aturan dalam bermain juga wajib ditaati oleh semua anggota yang ikut dalam permainan. Oke anak-anak, pembelajaran hari ini cukup sampai di sini ya. Semoga apa yang sudah Ibu Guru berikan bisa kalian pahami dan bisa bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa tetaplah menjadi anak yang manis, selalu patuh terhadap orang tua, menyayangi anggota keluarga, dan bisa menghormati orang lain.
terima kasih untuk hari ini dan sampai bertemu lagi di pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.